Saudara, suatu ketika ada seorang jemaat bertanya kepada seorang pendeta yang senior, yang sudah berpengalaman, yang sudah mengerti banyak hal. Dia tanya begini, Pak Pendeta, apakah boleh kami jalan-jalan pada hari Minggu? Seperti itu pertanyaannya. Jadi Pak Pendeta ini cukup berhenti sejenak, berpikir, dan akhirnya dia menjawab, boleh, saya rasa boleh, tetapi dia cepat-cepat susul dengan kata itu ya, tetapi jangan sampai engkau larut menikmatinya. Saudara, hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang hari Minggu. Memang kalau kita berbicara tentang hari Minggu ini ada dua kutub yang sangat ekstrim menyikapi tentang hari Minggu. Kutub yang pertama menganggap atau berpandangan bahwa hari Minggu itu pokoknya ya hari yang khusus yang kita tidak boleh pakai untuk apa saja kecuali berurusan dengan gereja. Maka orang yang memiliki pemahaman ini akan terjebak yang namanya legalitas, formalitas, ya, ke gereja beribadah karena itu hari Minggu. Dengar baik alasannya ya. Ke gereja beribadah karena itu hari Minggu. Dia lakukan hal yang rohani karena itu hari Minggu. Itu ekstrim yang pertama. Nah, ekstrim yang kedua menganggap atau berpandangan bahwa hari Minggu ini adalah hari yang bisa untuk rekreasi. Istilah zaman now itu healing. Ya, hari Minggu kesempatan jalan-jalan, disertai sedikit untuk kebaktian. Makanya banyak gereja-gereja sekarang ini yang menangkap pandangan ini. Buatlah gereja di tempat-tempat di mana orang datang untuk rekreasi. Di mana itu? Rekreasi mata di mall, ya kan? Rekreasi apa? Pokoknya ada gereja situ. Maka saya suka katakan, ada banyak orang pergi itu ke gereja atau ke mall. Ke gereja mampir ke mall atau ke mall mampir ke gereja. Karena pandangan ekstrimnya gini, rekreasi disertai, ya ada sedikitnya, ada plusnya, gereja atau dengan Tuhan. Nah, saudara, kita hari ini ingin melihat apa semestinya yang menjadi sikap kita menyikapi tentang hari Minggu. Tentu saya menyadari semakin kesini tantangan-tantangan yang Anda hadapi itu semakin banyak menyangkut atau sehubungan dengan hari Minggu. Apakah tantangan dalam pekerjaan? Apakah tantangan dalam berbisnis? Ya, apakah tantangan dalam berusaha? Ya, termasuk tantangan dalam berrelasi. Karena semua orang membuat appointment hari Minggu. Acara hari Minggu. Pesta hari Minggu. Ulang tahun hari Minggu. Semua hari Minggu dibuat. Ya, jadi hari Minggu itu menjadi hari yang super padat. Ya, karena merah semua mengagendakannya di hari Minggu. Ya, besok kita buat biru saja minggunya, supaya enggak merah. Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai yang ke-11. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 11. Saya akan membaca. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian boleh mengikutinya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau kawanmu atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11 alasannya,
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, lalu laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Informasi yang kita bisa lihat di dalam Alkitab tentang adanya hari khusus. Saya belum berbicara hari Minggu. Adanya hari khusus yang di dalam Alkitab Perjanjian Lama disebut sebagai hari Sabat, hari ketujuh pengertiannya. Informasi yang pertama ada dalam Keluaran ini. Sebagai satu rangkaian di dalam hukum yang diberikan oleh Allah melalui Musa. Hukum Taurat dipahami oleh orang Israel dan semua kita di sini. Apa itu? Bahwa diperintahkan semua orang Israel untuk menguduskan, untuk mengingat, untuk menguduskan. Mengingat dalam pengertiannya berarti terus menerus dikerjakan, dilakukan dari satu generasi ke generasi lain, diajarkan. Untuk mengingat dan untuk apa? Menguduskan. Menguduskan berarti mengkhususkan. Membuat hari ini beda. Hari yang ketujuh itu beda dari hari-hari yang lain. Untuk siapa? Untuk siapa saja yang ada di dalam komunitas lingkungan orang Israel, konteks ini. Maksudnya siapa saja itu ya orang umpamanya Bapak Ibu atau teman-teman punya di rumah, di situ ada, kalau sekarang ya ada ART, ada karyawan, ada semualah, termasuk hewan. Konteks itu tentunya ya. Berarti kalau sekarang kan nggak punya hewan, nggak punya keledai kan, nggak punya kuda ya, mungkin mobil, harus istirahat. Ya. Jadi semua yang berkaitan atau yang bersaitan harus berhenti, istirahat. Jadi pemahamannya. Nah kita melihat alasannya apa? Tadi disebutkan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi ini, laut dengan segala macam yang ada di dalamnya. Jadi alasan yang diberikan pertama dalam Keluaran ini tentang kenapa harus ada hari khusus yang dikuduskan untuk semua orang beristirahat dan fokus kepada Allah adalah karena menyadari, karena mengakui bahwa Allah lah pencipta alam semesta ini. Karena saya dan saudara diciptakan segambar serupa Allah. Allah bekerja dan pada hari yang ketujuh istirahat. Anda pun sama melakukannya. Ini yang kita dapat informasi di dalam kitab Keluaran. Nah ayat yang serupa diulangi lagi dalam kitab Ulangan. Ya namanya ulangan ya, jadi mengulangi. Ya, mengulangi. Nah kitab Ulangan ini sangat menarik. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia kan disebut ulangan. Ya, tapi sebetulnya Alkitab ini dalam bahasa aslinya bukan ulangan. Kalau diterjemahkan bukan ulangan. Kitab Ulangan itu di dalam bahasa aslinya itu ditulis Devarim. Devarim itu artinya firman. Kata-kata itu. Devarim. Davar itu kan kata. Kalau Devarim itu berarti jamak dia. Kata-kata atau firman. Nah, saudara bisa melihat di sana alasan yang ada. Ya, tim multimedia belum edit ya. Kita coba lihat di sana ini Keluaran ya, Ulangan ya, Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15 ya. Itu Ulangan ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Bunyinya begini ya. Kalau tadi ingat dan kuduskan ya, sekarang ayat 12 katakan apa? Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ya, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anak perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau. Sekarang alasannya ayat yang ke-15, yuk kita baca sama-sama. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Alasannya sama tuh beda. Di dalam Keluaran tadi, ingat dan kuduskan, alasannya apa? Tuhan menciptakan alam semesta. Di dalam Ulangan ini diperintahkan untuk melakukan mengingat kembali hari Sabat. Alasannya apa? Alasannya peristiwa Keluaran. Saudara, peristiwa Keluaran ini sangat penting bagi orang Israel. Peristiwa Eksodus, keluaran dari tanah Mesir dibawa menuju tanah Kanaan itu sangat penting. Karena itu dalam iman Kristen itu menjadi satu gambaran peristiwa penebusan Kristus. Orang Israel dibebaskan dari perbudakan yang 450 tahun lamanya atau 400 tahun sekitar begitu. Ya, hanya mereka tinggal di Mesir itu 430 tahun. Tapi sekitar 400 tahun lah menjadi budak, diangkat. Nah, ketika Tuhan mengingatkan ini, orang Israel supaya ingat, kamu dulu juga budak dan kamu dibebaskan. Jadi semangat Sabat, semangat hari Sabat itu semangat pembebasan. Maka dalam tradisi yang lain di Alkitab ada namanya tahun Sabat. Tahun Sabat itu semua dibebaskan. Termasuk umpamanya kita minjem tanah bisa di-free-kan. Kita punya utang free, ya. Enak ya. Kalau sekarang nggak ada ya. Kalau ada mungkin Anda utang online yang banyak ya. Nunggu tahun Sabat free ya. Ya enggak lah ya, jangan harap itu ya. Mimpi kali. Tapi masa itu begitu. Nah, saudara, sekarang saya tidak mau fokus kepada Sabat. Tetapi saya ingin menjelaskan tentang prinsip yang sebetulnya berkembang tentang Sabat yang harus dikhususkan. Sabat itu pengertiannya hari ketujuh. Orang Yahudi itu menghitung hari. Kalau kita ngitung hari dari mana? Dari hari apa? Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ketujuhnya Minggu ya. Kalau orang Yahudi bukan dari Senin, hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi hitungannya beda. Berarti hari ketujuh hari Sabtu. Menguduskan, mengkhususkan hari Sabat itu memiliki satu penekanan di mana kita yang pertama mengingat karya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Yang kedua, mengingat bagaimana Allah telah membebaskan orang Israel dari perbudakan. Yang ketiga, orang-orang yang sudah diciptakan segambar serupa Allah itu, yang sudah dibebaskan itu ternyata harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya melalui Sabat ini. Itu makanya kalau di hari Sabat itu semua berhenti, semua istirahat. Bukan hanya orang yang hidup, benda yang mati pun, saudara, harus istirahat. Ada banyak orang meneliti ini dan membuat satu tulisan untuk bagaimana
berbicara prinsip perlunya hari libur, perlunya istirahat maksudnya. Tuhan sudah merancang sedemikian rupa, hebatnya menurut saya. Saudara, makanya hari Sabat itu diciptakan Tuhan untuk manusia. Ya, karena mau tidak mau kita berbicara ini kan. Saudara ingat kenapa Tuhan Yesus sering berdebat dengan orang Farisi tentang hari Sabat? Karena orang Farisi jadinya memperbudak orang melalui hari Sabat. Iya kan? Maka Tuhan Yesus sekali waktu menyembuhkan orang sakit, kemudian orang Farisi tegur dia karena dianggap itu melanggar. Tuhan Yesus bilang apa? Hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Sabat ini Tuhan ciptakan untuk saya dan saudara, untuk konteks Israel, orang Israel, supaya orang Israel dapat beristirahat dan dapat menghayati tentang Allah Yahweh yang sudah menciptakannya, yang sudah menyelamatkannya, yang terus memeliharanya, yang menginginkan orang Israel menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, pemahaman ini sangat penting bagi orang itu tentang Sabat. Nah sekarang pertanyaan kita kan tentang hari Minggu. Saudara, secara prinsip, secara hakikat, sebenarnya konsep hari Minggu berkembang dari konsep Sabat ini. Sekalipun hari Minggu tidak sama dengan hari Sabat. Saudara perhatikan pada waktu di Keluaran saja dan Ulangan beda. Muatannya bukan? Tradisi Sabat ini terus dipelihara oleh orang Israel sampai nanti setelah pembuangan yang disebut orang Yahudi, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang membedakannya? Muatan apa? Karena alasan dulu Sabat itu adalah salah satunya alasan pembebasan, salah satunya alasan penciptaan. Tentu ini tidak juga dihilangkan. Tetapi dimaknai lebih dalam bahwa orang-orang atau jemaat mulai membiasakan diri mengadakan pertemuan-pertemuan di hari pertama minggu itu setelah peristiwa kebangkitan. Kalau teman-teman membaca ceritanya di Injil Yohanes pasal 20, murid-murid itu berkumpul di hari pertama. Maka waktu Maria dan Maria Magdalena dan Maria yang lain itu, perempuan yang lain itu pergi ke kubur itu hari pertama ya, minggu itu. Setelah itu murid-murid itu sering berkumpul hari pertama. Termasuk waktu Thomas ngambek itu nggak pernah datang. Waktu Thomas datang itu Alkitab memberikan informasi gini, 8 hari sesudah. Berarti itu jatuhnya hari pertama. Thomas dan murid-murid berkumpul hari pertama. Kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal yang ke-20, ya, saudara akan melihat di sana juga murid-murid mempunyai kebiasaan. Kisah Rasul 20 ayat 7. Hari pertama. Saudara membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 2 diceritakan hari pertama. Jadi orang-orang Kristen memulailah mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin di hari pertama. Sampai nanti akhirnya pada zaman Konstantinus Agunglah secara formal diresmikan hari Minggu itu sebagai hari khusus. Ya. Yang menjadi pertanyaan kita, apa dasar motifnya? Dasar motifnya adalah ketika orang-orang atau jemaat mula-mula mengadakan pertemuan dari Minggu adalah memperingati pembebasan yang sebenarnya, yaitu kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus yang berarti kemenangan atau keselamatan
orang-orang yang percaya akan itu. Maka orang-orang atau jemaat mula-mula mengadakan pertemuan itu. Sudah bisa tangkap alurnya ya? Karena waktu kita terbatas. Mungkin kalau saya siapkan paper akan lebih jelas ya. Tapi dengan waktu terbatas saya coba menguraikan alurnya. Kenapa hari Minggu? Jadi secara substansi seperti minggu lalu saya katakan, saudara-saudaraku, ketika kita mengerti bahwa hari-hari kita bukan hanya hari Minggu, itu yang erat hubungannya dengan penebusan, maka Anda akan betul-betul mempergunakan setiap waktu sebagai sarana untuk menyatakan bagaimana Anda orang-orang yang ditebus sebagai media penebusan. Saudara, ketika kita menyadari kebenaran firman ini, bagaimana kita harus menguduskan, menghususkan waktu-waktu tertentu untuk Tuhan. Tentu saya sedang tidak berbicara, Pak, kan kita bisa setiap hari kan hari Tuhan, ya. Tidak ada yang salah. Karena orang Kristen banyak berdebat seperti itu, Bapak Ibu. Kita bersyukur ya, kita tidak harus ibadah dibatasi, orang lain dibatasi, harus sekian kali. Kita kapanpun bisa. Tapi pertanyaannya, dengan kapanpun bisa, mengerjakan atau tidak? Sama itu, ada hal kecil ya. Teman-teman nanti tolong ya kita masing-masing rapikan ya tempat kita. Kira-kira kita rapikan enggak? Tapi kalau kita tunjuk, kamu rapikan ini ya, rapikan ini, pasti rapi. Tapi kalau nanti masing-masing kita coba ini ya, enggak akan jalankan itu. Sama itu. Kita kapanpun boleh berjumpa kepada Allah. Dalam hadirat boleh. Enggak dibatasi mau berdoa berapa kali kamu sehari, enggak dibatasi. Tapi pertanyaannya berapa kali kamu berdoa sungguh-sungguh satu hari? Nanti debat lagi kan? Pak, doa kan enggak harus tutup mata. Pokoknya paling banyak deh orang Kristen itu pinter ngeles. Ya, pinter deh ngeles itu. Sama itu. Dengan kasus-kasus yang lain. Nah sebenarnya ketika engkau mengerti kenapa engkau harus mengkhususkan hari itu. Saudara, salah satu lagu yang saya sangat senang itu lagu penyembahan yang tadi yang pertama tuh. Saya sering nyanyikan. Dan kalau saya nyanyikan ini saudara, iya ya Tuhan, apa yang saya bisa balas ya? Lagu tadi apa kata-katanya? Bolehlah kita nyanyikan sekali ya? Boleh Bang, ambil nadanya. Piano saja. Boleh lagu yang pertama ya, Kak Nomi ya. Singer boleh bantu nyanyi ya. Sudah perhatikan alasannya. Kita sama-sama menyanyikan lagi. Sujud di hadapan tatamu, rendahkan diri untuk menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Bait yang kedua, dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan, hanya dengan sembah dan pujian agungkan namamu. Sudah perhatikan baik-baik kata-katanya. Untuk apa kita menyembah Tuhan? Apa alasanmu khusus menyembah Dia? Mengingat pengorbanannya.
Rupanya apa yang bisa engkau gantikan dari apa yang dilakukan itu? Rupanya apa sih yang saya bisa buat untuk membalas kebaikan Tuhan yang bukan sekedar baik seperti orang di sekitar kita, tapi yang benar-benar menyelamatkan kita? Apa sih yang kita bisa buat? Maka saudara, kalau saudara memahami kata-kata ini, dengan apakah ku balas Tuhan atas segala atau untuk segala yang kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian. Saudara, ini yang harusnya mendorong kita, mendrive kita, bagaimana kita memahami hari spesial di hari Minggu ini. Merayakan kebangkitan Kristus, merayakan penebusan Kristus untuk saya dan saudara. Maka ketika engkau mengerti kebenaran ini, engkau akan merayakan hari Minggu sebagai satu sarana engkau mempersembahkan dirimu kepada Tuhan. Bukan berarti hari-hari lain engkau tidak mempersembahkannya. Tapi ada waktu khususmu. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, salah satu wujud kasih itu adalah waktu. Benar kan? Kalau engkau berkata kepada seseorang, aku mengasihimu, tapi engkau tidak pernah punya waktu untuknya, itu percaya deh bohongnya. Telepon gak ada waktu, yang balas WA gak ada waktu, apalagi ketemu apalagi gak ada waktu, tapi katanya aku mengasihimu. Ya, karena wujud kasih itu diantaranya atau salah satunya waktu. Kalau engkau mengasihi seseorang, maka engkau akan menginvestasikan waktumu paling banyak di sana. Saudara, sama halnya ketika engkau mengasihi Tuhan, maka tidak mungkin engkau berkata tidak ada waktu untuk Tuhan. Saudara, tentang waktu minggu lalu saya sudah jelaskan secara detail. Tapi ada satu hal yang banyak mengubah hidup saya sebenarnya tentang waktu. Saya dulu berpikir bahwa apa yang saya kerjakan orang lain gak bisa kerjakan. Saya berpikir bahwa waktu itu begitu penting sehingga saya coba menyibukkan diri dengan hal-hal yang itu. Sehingga saya mengabaikan yang lain. Sampai suatu ketika Tuhan berbicara kepada saya begini, Sumardi, kira-kira lah kalau hari ini tiba-tiba kau mati, emang semua berhenti? Mati tiba-tiba, emang semua berhenti? Yang kita anggap penting-penting tadi, nol semua, gak ada artinya. Saudara, itu statement yang sederhana yang muncul dalam pikiran saya, tapi itu mengubah dalam hidup saya. Maka saya tidak pernah hanya karena kesibukan saya mengabaikan hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Gak pernah oleh karena kesibukan saya gak punya waktu untuk baca firman. Baca firman bukan mau khotbah ya, beda ya. Karena baca firman mau khotbah kan itu beda, saya memahaminya beda. Saya ada bacaan firman sendiri, perenungan pribadi saya, ada baca firman memang untuk khotbah, ada. Saudaraku, tentu teman-teman atau Bapak Ibu konteksnya berbeda. Saudara, yang saya ingin sampaikan adalah ada apa dengan hari Minggu? Ada karya besar Tuhan yang kita rayakan. Allah telah menebus kita. Maka hari Minggu semestinya kita pakai untuk menyembah Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Makanya saudaraku, saya dari dulu dalam pelayanan ya, saya selalu hindari kalau rapat tuh hari Minggu, terus semua aktivitas hari Minggu saya selalu hindari sebetulnya. Kenapa? Karena ada banyak gereja-gereja yang hari Minggu itu memang sibuk, tetapi tidak pada esensinya. Esensi kita apa?
Sibuk, harusnya fokus menyembah Tuhan. Sekali waktu saya diundang khotbah dalam satu gereja. Sebelum dalam waktu doa persiapan itu saya dibisikin, Pak Pendeta, nanti khotbahnya jangan panjang-panjang ya. Rupanya dari dulu orang sudah tahu kalau saya khotbah panjang. Jadi Pak Pendeta kalau khotbah jangan panjang-panjang. Yang saya bilang kenapa? Karena nanti setelah Bapak kebaktian, kami ada persekutuan P2MI, ada PWMI, ada P3MI, ada sel group. Jadi satu hari itu semua ibadah yang harusnya jalan 1 minggu dijalankan. Saya bilang alangkah stresnya ya kita. Nggak makan 1 minggu, kemudian hari Minggu itu makan begitu banyak. Saya yakin sakit deh itu jemaat. Ya, mereka nggak teriak saja. Saya tidak mau lakukan seperti itu dalam pelayanan saya, dimanapun. Hari Minggu itu semestinya fokus kepada ibadah raya. Selesai itu untuk apa? Fellowship dengan orang-orang sekitar. Fokus untuk itu. Karena kebaktian atau hari Minggu semestinya kita pergunakan untuk menyembah Allah, untuk membangun persekutuan bersama-sama. Bukan untuk mengadakan setiap kegiatan rutinitas. Ya memang di gereja kita belakang ini karena ada rekaman, ada apa jadinya padat. Di multimedia 1 harian, kita yang guru sekolah minggu 1 harian. Tapi saya ingin mengajak kita bagaimana memanage kita ini semua. Supaya hari Minggu engkau tidak kehilangan esensinya. Menyembah Tuhan. Kemudian kita membangun relasi dengan sesama kita. Saudara, kalau di gereja Metro saya sangat senang juga ya. Karena di gereja kita itu di di buku disiplin ada tulis begini. Jadi pada waktu saya buka-buka tadi, waktu persiapan ini saya buka-buka di buku disiplin itu ada tulis begini. Di sana ada bab 3 itu tentang etika kehidupan metodis, saudaraku. Ditulis salah satu yang harus kita lakukan adalah menjauhkan diri dari segala kejahatan. Apa rupanya menjauhkan diri kejahatan? Kejahatan itu apa? Dikatakan di situ menajiskan hari Tuhan dengan bekerja seperti hari biasa atau berjual beli. Jadi Bapak gereja kita termasuk orang yang menganut memberikan waktu khusus di hari Minggu. Bahkan sampai dituliskan kalau saya dan saudara melakukan kegiatan seperti biasa pada hari Minggu itu kejahatan. Karena melanggar kan? Ingat dan kuduskan, kita nggak menguduskannya. Saudara, saya dari kecil saya nggak belajar disiplin sih. Tapi saya belajar begini. Saya belajar sedapat apapun saya taat kepada Tuhan. Jadi dari kecil saya belajar mengkhususkan hari Minggu. Saya mungkin beberapa kali pernah cerita. Saya di rumah dulu punya peliharaan. Ya, bukan pinahan. Kalau pinahan kan yang itu ya. Peliharaan saya sapi sama kambing. Jadi sapi sama kambing ini kan nggak tahu hari Minggu dia ya. Dia butuh makan. Sebagai saya orang kampung, orang desa, bentuk ketaatan kepada Tuhan saya apa? Saya itu kalau Sabtu saya cari rumput 2 kali lipat. Supaya hari Minggu saya tidak cari rumput. Karena saya mempunyai pemahaman Tuhan, saya ingin memberikan hari Minggu itu fokus. Saya belakang ini baru mengajarkan anak-anak saya bagaimana terlibat pelayanan. Kecil. Saya katakan, Koko Mima, dari kecil papa belajar. Sebelum saya punya rencana sekolah teologi ya, dulu gak ada pikiran. Hari Minggu pokoknya untuk Tuhan. Cari rumput pun saya cari 2 kali di Sabtu. Minggu itu biasanya kerjaan saya pagi, saya paling pagi datang ke gereja. Buka gereja, beresin, nyapu semua, susun bangku. Saya bukan koster, saya jemaat. Saya rapikan semua. Lap semua, pokoknya menyiapkanlah gereja itu. Saya pagi-pagi pergi ke tempat Pak Pendeta minta kunci, saya buka. Ya, saya biasanya sambil nenteng baju di gereja itulah saya rapi-rapi.
Ya saya bisa memahami lah teman-teman sekarang ya. Kemudian nanti kan saya masih kecil sekolah minggu, ikut sekolah minggu. Selesai itu ibadah umum itu selesai, saya datang lagi ke gereja. Sapu gereja, ngerapiin buku-buku nyanyian, tutup. Setiap minggu saya bekerja seperti itu. Dan selesai biasanya membereskan gereja itu, saya suka main, berkunjung tempat teman. Di kampung, orang kampung sangat kenal saya. Orang yang tidak suka main. Ya. Saya masa kecil saya tidak seindah Anda semua. Saya jarang main. Karena saya harus bekerja. Tapi hari Minggu khusus main. Maka teman-teman yang saya datangi suka kadang-kadang mereka heran, kok mau main ya hari Minggu? Itu saya mulai kerjakan mulai kelas 6 SD. Sampai ya nanti kalau saya bilang sampai pendeta kan ya namanya pendeta ya. Ini sebelum ya. SMA pun saya kerjakan di semua, di mana saja. Itu bentuk ketaatan. Dan ketika saya belajar disiplin, oh iya ya. Ternyata tidak mengkhususkan hari Minggu itu juga kejahatan. Nah saya tidak tahu, mungkin Pak Sitorus masih ingat ya. Ada seorang pemimpin HKBP kalau nggak salah Eporus yang pertama, Justin Sihombing kalau nggak salah namanya ya. Justin Sihombing itu bilang begini, kalau engkau bekerja di hari Minggu, maka bekerja seperti biasa maksudnya, bisnis dan sebagainya seperti biasa. Maka dia bilang gini, maka yang engkau dapatkan di hari Minggu ini akan dihabiskan di hari-hari berikutnya. Dapat banyak hari Minggu, Pak, dapat banyak. Tapi akan dihabiskan di hari berikutnya. Saya pernah datangi satu lokasi, satu tempat di satu daerah. Saya heran semua toko itu tutup hari Minggu. Karena keheranan saya tanya kepada orang situ. Ya. Pak, kenapa toko ini setiap hari Minggu ditutup? Apakah dia orang Kristen? Apakah mereka orang Kristen? Apa katanya? Bukan. Tapi karena hari Minggu itu kebanyakan orang Kristen yang jualan, kebanyakan. Jadi yang lainnya juga bukan Kristen. Karena orang Kristen tutup. Nah toko-toko yang dibuka itu suka didatangi apa itu? Orang jahat, preman. Jadi supaya aman tutup semua. Bagus kan? Tapi sekarang saya di daerah itu beda. Minggu pun dibuka, mungkin sudah nggak ada preman. Ya kan? Saudara, ini satu kebenaran. Bagaimana engkau mengkhususkan hari Minggu? Yang terakhir saudara, dalam slide saya yang terakhir itu saya tuliskan begini. Di artikel juga saya tuliskan begitu. Jadikanlah hari Minggu ya yang kuat dan 6 hari lainnya tidak akan menjadi hari yang lemah. Perhatikan baik. Jadikanlah hari Minggu yang kuat. Maka dan 6 hari lainnya tidak akan menjadi hari yang lemah. Saya ini sudah menangkap kebenaran ini dan sudah mempunyai sikap yang jelas. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, yang sudah ditebus, engkau mengistimewakan hari Minggu lebih dari yang lain. Newton katakan begini, hari Minggu adalah hari terbaik dari seluruh hari-hari yang ada. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita memberi yang terbaik kepada Dia. Memberikan waktu khusus. Waktu-waktu kita. Memang setiap hari waktu milik Tuhan. Tapi biarkan kita mengerti kenapa kita harus mengistimewakan hari Minggu ini. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan
segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Katakan sekali lagi, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Saudara-saudara, mari kita melihat atau mari kita evaluasi, koreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini engkau sudah mengerti dan engkau sudah mengkhususkan hari Minggu sebagai hari khusus untuk engkau boleh fokus kepada Tuhan Allah. Engkau boleh fokus kepada relasi kepada saudara-saudara seimanmu. Dan engkau boleh menyembah Dia, meninggikan Dia dalam ibadah penyembahan dan pelayanan, tanpa mengabaikan hari-hari yang lain. Kiranya hari ini engkau boleh mengerti, memahami tentang kebenaran firman ini. Tuhan mengingatkan orang Israel, ingat dan kuduskanlah. Tuhan mengingatkan kembali, tetaplah ingat dan kuduskanlah. Dan hari ini kita orang-orang dalam perjanjian baru yang bukan hanya diciptakan, tetapi yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mati di kayu salib, dikuburkan dan akhirnya bangkit hari pertama atau hari Minggu. Maka kita selalu merayakan momen ini setiap hari Minggu. Tuhan, tolonglah kami setiap pribadi untuk kami boleh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, termasuk waktu kami, waktu yang khusus untuk memuliakan Engkau. Di samping waktu-waktu yang lain setiap hari, kami selalu juga berikan untuk Engkau. Berkati kami semuanya, supaya kami boleh mengerti kebenaran ini, dan kami boleh mengalami kuasanya dalam hidup kami, anugerah dan berkat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, biarkan ini menjadi satu komitmen kita bersama-sama. Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik kepada Engkau. Waktu kami, setiap kehidupan kami buat-Mu. Beri yang terbaik bagimu. Segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Saudara, katakan lebih sungguh lagi, ku beri yang terbaik ya Tuhan, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwa.